Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rizky Ramadan, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan komputer. Sebelum memulai presentasi, saya menjelaskan tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Oke, baik. Saya langsung ke materinya aja. Materinya yaitu keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer, apa sih keamanan jaringan komputer itu? Proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Sedangkan tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Di sini ada elemen utama pembentukan keamanan jaringan. Ada dua. Yang pertama tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua ada rencana pengamanan. Rencana pengamanan yaitu yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Adapun bentuk ancaman keamanan jaringan komputer bagi menjadi dua, yaitu ada fisik, ada logik. Fisik contohnya seperti pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan bencana alam. Sedangkan logik contohnya yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniping. Ini selanjutnya ada beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama ada sniper, yaitu peralatannya yang dapat memonitor proses. Dua, spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga ada remote attack, yaitu segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya ada hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Dua, ada breaking, perilaku menjadi sistem pengamanan telepon melemah. Ketiga, ada hacker. Hacker itu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem, yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelola dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Dan hacker tidak merusak sistem. Dan keempat ada cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, beda dengan hacker. Cracker muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Nah, sedangkan cracker memiliki ciri-ciri yaitu bisa membuat program C, C++ atau Perl, dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Dua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware, berhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Selanjutnya ada penjelasan tentang cracker, yaitu faktor cracker melakukan serangan karena spite, kecewa, support, profit, prosti, politik. Selanjutnya ada faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Ada 4 macam, yaitu yang pertama ada kelemahan manusia, human error. Dua, ada kelemahan perangkat keras komputer. Ketika ada kelemahan sistem operasi jaringan. Yang keempat ada kelemahan sistem jaringan komunikasi. Penyerangan keamanan jaringan komputer juga memiliki metode seperti eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Dua, ada masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Terus yang ketiga ada message tampering, mencegat atau
menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjut ke penerima sebenarnya. Yang keempat ada replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Serangan keamanan jaringan komputer ada beberapa kategori. Yang pertama ada interruption, yaitu suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh pengguna. Contoh, perusahaan modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua ada interception, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contoh, penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Selanjutnya serangan-serangan keamanan jaringan komputer. Yang ketiga modification, yaitu user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga mendapat mengubahnya. Contoh, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Keempat ada fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh, seperti pengiriman pesan palsu pada orang lain. Mungkin cukup sekian materi keamanan jaringan komputer dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam isi materinya, mohon dibenarkan. Silakan langsung komen aja di kolom komentar yang di bawah. Jika ada kritik dan saran juga silakan untuk disampaikan melalui komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.